harga hari ini sekian dolar, ya, gitu. Dari harga itu kan ini sudah punya HP semua, toh, buka aja, tanya berapa harga kakao hari ini, harga kakao dunia, ya, hari ini, ya, misalnya hari ini dibilang $2.000 per metrik ton, ya, kalikan aja itu dengan kurs rupiah, ya, 16.500, ya, 2.000 kali 16.500 bagi 1.000, itu kira-kira harganya. Coba kalau sekarang yang punya kalkulator tuh hitung itu kira-kira berapa tuh harganya? 2.000 kali 16.500 $1, 16.500 bagi 1.000, kira-kira itu harganya, ya. Jadi kalau ada yang bilang tengkulak mempermainkan, ngapain saya mau dipermainkan tengkulak? Ya, hitung sendiri, baru tanya tengkulaknya, kamu punya kalkulator apa enggak? Ya, oke, ya, itu knowledge umum, nanti yang lain kita bisa bicara. Nah, kita sekarang akan memasuki inti dari pekerjaan kita, ya, menyusun atau mendiskusikan tentang roadmap itu, isinya kayak apa, ya. Ada 3 tahapan, ya. Yang pertama, teman-teman dari petani kan pernah melakukan di kelompok, ya, bulan apa itu? Bulan November tahun lalu, ya. Itu nanti akan disampaikan dulu oleh Mas Kusnan. Ini hasilnya. Dari hasil itu kita semua akan dibagi menjadi 5 kelompok, karena di situ ada 5 masalah strategis, ya. Semuanya akan dibagi menjadi 5 kelompok, ya. Dari 5 kelompok itu nanti akan ada masing-masing fasilitatornya, ya. Itu. Jadi bukan saya. Jadi ada fasilitatornya yang sudah ditunjuk dengan paksa, ya, karena sebelumnya tidak dikasih tahu, ya. Gitu, ya. Tadi mereka baik-baik dari mau aja, ya, tanpa gaji, ya. Kan paksa, kan, ya. Gitu. Oke, itu tahap selanjutnya, ya. Tahap ketiga, hasil dari diskusi kelompok itu, ya, ditanggapi oleh kelompok yang lain, ya. Kemudian kita simpulkan. Itu hasil hari ini yang kita harus hasilkan. Kita sudah siapkan formatnya, tinggal tulis nanti, ya. Kemudian dipresentasikan, gitu, ya. Nah, sebelum, kalau kita sudah sepakat nanti dari hasil itu, ada satu yang kita akan diskusikan, tindak lanjutnya bagaimana. Namanya roadmap itu seperti buku, ya. Buku berarti kan harus ada yang nulis, ya. Dari apa yang disampaikan poin-poin itu, sebentar hasil itu dari 5 kelompok itu harus ada yang nulis, ya. Yang nulis ini siapa, ya. Nah, kami dari panitia dengan dinas Kadis tadi malam sudah mendiskusikan paling tidak ada 5 institusi yang duduk sebagai penulis, dan kita hanya kasih waktu penulis itu 1 bulan, ya. Dari selesai ini berarti bulan ini Februari, ya. Maret harus selesai, ya. Maret itu sudah selesai dengan tahapan si penulis harus mempresentasikan ke kita semua. Jadi kita ini akan diundang atau perwakilan dari kita. Itu hasil itu yang disepakati. Oke, ini tulisannya sesuai dengan apa yang kami diskusikan, begitu. Kemudian di awal Maret, April, ya, di awal April Ibu Kadis, ya, Kadis Pertanian Provinsi meminta kita semua nanti hadir pada launching itu, ya, peresmian dari itu oleh Bapak Gubernur, ya. Itu prosesnya, ya. Mudah-mudahan nanti di bulan April roadmap itu sudah disahkan, ya. Ini kan nyambung toh dengan yang disampaikan oleh Mas Agi tadi, ya, bahwa dana dari UK itu baru April jelasnya. Jadi kita sebelum April harus sudah jelas, ya. Begitu, ya. Setuju nggak? Oke, terima kasih kalau begitu. Baik, kalau begitu, ya, minta izin semua orang berdiri, ya, berdiri mengelilingi meja itu, ya, di situ. Ayo, Om yang di sana maju. Oke, di situ. Ini masih ada 2 baris ini. Harus 1 baris. Itu berjubel. Nah. Om masuk itu. Nah, ini masih kesini nih. Rapat.
Ayo rapat. Sudah. Coba lihat di samping kanan kiri ada temannya apa tidak? Yang ada toh? Nah. Oh ini Om, maju di depan tiang Om. Ini tiang tidak bisa dipindah jadi orangnya yang pindah. Nah, supaya saya bisa lihat. Nah, oke. Nah, so ya. Oke. Nah, sekarang kan tadi Dr. Billy bilang kita harus jadi pebisnis, ya kan? Harus jadi entrepreneur. Salah satu syarat menjadi entrepreneur itu harus bisa berhitung, ya kan? Bagaimana mau tahu uang kalau tidak berhitung aja tidak bisa? Harus tahu angka. Petani tahu angka kan? Tahu dong, ya. Masa mau jualan dan tahu angka gimana itu? Ya, oke. Nah. Tahu kelipatan enggak ya? Tahu kan? Nah, kita main dengan kelipatan 2 aja, ya? Atau 2 atau 3? 2 ya? Oke. Jadi kelipatan 2 itu, Om kenapa ada di tengah-tengah? Nah, kelipatan 2 itu kan 2, 4, 6, 8, 10, 12, wah kita jago. Nah, sekarang setiap orang, kenapa Mbak tertawa? Sudah tahu ini main. Oke. Setiap yang saya tunjuk itu mulai dari angka 1, ya. Misalnya Om Karan, Om. Nah, setiap yang kelipatan itu 2 itu kan kelipatan, toh? Dan setiap yang kelipatan 2 harus bilang, ya, Papa. Ya, tangannya ya Papua. Yang ketiga Papua yes, jongkok. Ini mau jadi entrepreneur apa tidak? Ya, pokoknya di sini. Ya, saya mau coba. Ini tes ya. Ini coba percobaan. Mas Abi. Ini sudah calon jongkok ya kalau begitu. Ini calon ini. Nah itu. Ini masih uji coba, ya. Jadi setiap yang ada kelipatannya harus Papua, ya. Papua, ya. Tidak hanya dalam Papua, ya. Tangan harus. Papua, ya. Papua, ya. Kau coba bilang Papua. Tangan harus ke atas. Nah, Papua ya. Ya, bisa. Papua. Nah, oke. Ya. Setiap kelipatan. Ya. Setiap kelipatan 2. Oke? Saya coba dari sebelah sini, ya. Maju-maju kok, kenapa malah mundur? Oke. Ya. Mas Adam mulai. Papua yes. 3. Iya. 3. Nah. Sudah 4 toh. Jongkok. Nah, ada bilang 5 kan? Nah. Ini berapa? 6 kan? Nah, kamu buka 7. Itu kan 7 nggak bisa dibagi 2 dengan Papua ya, baru 8. Nah, 9. Papua nggak bisa disebut 10-nya. Papua ya, oke? Ya, bisa ini? Ya. Tadi di situ dibilang Papua bisa. Nah, ini buktikan sekarang, ya, harus bisa. Ya. Oke, ya. Yang saya sebut itu langsung mulai 1 atau yang saya tunjuk, ya. Boleh saya bilang 7 merah atau pakai kudung itu mulai dari 1. Dan harus cepat ya. Orang bisnis kalau lambat-lambat dimakan tengkulak tadi saya bilang. Ya. Oke, ya. Oke, ini sudah mulai ya. Oke, Iman.
kasih cepat, kasih contoh bahwa kita bisa, ya. Jangan terlalu lama-lama ini kita ya. Oke, siap? Siap. Siap ya? Oke, bongkaran. 1. Oh yes. 3. Oh yes. 4. Ya. Jadi siapa yang nyokok? Oh, ngerti nyokok. Agak maju sedikit. Mana tukang foto? Foto itu, ya. Oke, ya. Itu. Jadi Om belum boleh berdiri sebelum ada yang kalah. Ya. Oke, ya. Oke ya. Coba ini ya. Serius lah, serius. Jangan apa. Ini kita belajar bisnis kayak gini. Mulai. 1. 3. Apa yes? 4. Matematika hancur Oh, contoh ya. Berdiri. Ya. Korban lagi satu. Contoh ya. Nah. Oke deh ya. Itu lihat itu temannya tuh. Ya. Om dari 4 5. Ya. Om bilang apa tadi? Oke ya. Oke, dari sebelah sini coba buktikan. Ini petani harus lebih jago dari dorong-dorong itu. Oke, siap? Ya, mulai. 1. Apa yes? 3. Apa yes? 5. Apa yes? 7. Apa yes? Berapa? Nomor berapa? Tadi 8 berapa? Nah itu, yang telinga swasta berhenti dulu ya. Dengar baik-baik teman di sebelah. Jangan pikirkan teman mau bilang apa, ya. Ikut aja gilirannya. Kalau mau memikirkan mau jongkok itu payah. Mana dia? Jadi minta maaf Bang ya, yang baru jongkok. Ya, oke. Berdiri. Oke, ini yang terakhir ya, karena ini besar jadi agak lama. Ya, oke, mulai. 1. Apa yes? 3. Apa yes? 4. Dia bilang berapa? Ya berapa? 4 toh. Jadi kau 5. Kau bilang apa tadi? 4. Oke, Om, berdiri Om. Oke teman-teman ya, nanti silakan dipraktekkan. Nah, yang deal sebenarnya saya ingin bagi kelompok sekarang, ya. Sebelum Mas Kusnan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, ya. Ini tidak usah Papua yes, ya. Pokoknya 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, begitu, ya. Nanti yang dapat nomor 1 grup, nomor 2 1 grup, sampai 5 grup, ya. Mengerti ya? Ini yang Papua yes sudah berhenti, ya. Tidak ada lagi, ya. Nanti ya. Oke, ya. Ini kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 6-nya itu 1 lagi, ya. Kemudian yang dapat nomor 1, 2, sering ikut latihan gitu loh. Ya, oke, dari Om mulai. Kasih nyari supaya temannya dengar. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Ya, oke. Ini fasilitator semua. Ini fasilitator. Ini 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Om tidak usah 1. 1, Ya. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ini 2 ada besar. 1, Ibu berapa? 2, 3. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah,
itu ya, saya ada. Oke, nah sekarang yang angka 1, angkat tangan, angka 1, ya. Nah, angka 1 ini ke sebelah sini, ke meja sebelah sini, ya. Coba angka 1 ke sana, ya. Angka 1 ke sana. Kemudian saya minta Om Yakob, ya, Om Yakob di sana sama yang grup 1, ya. Di meja tengah ini. Angka 2 sini semua. Angka 2 di sini. Ini siapa? Om Karen. Oke. Ya, Om Karen di sini dengan timnya. Yang 3 sini. Yang 3, ya, yang 3 di sini dengan Pak Abila, ya. Yang 4, ya, sini yang 4. Kemudian yang 5 sana. 4 dengan Mas Abi, ya. Yang 4 dengan Mas Abi. Sini, agak sini. Ya. Kemudian yang 5 di sana. Siapa yang 5 tadi? 5 yang merasa berhimpitan mungkin agak ke sini. Ini mungkin agak ke sana aja. Ya, ini terlalu berhimpitan dengan sini. Nanti kalian terganggu. Ya, kelompok berapa ini? Ini 4, agak ke sana aja. Terlalu dekat dengan ini, ya. Geser ke sana, ya. Oke, teman-teman panitia tolong papannya dibagi. Kita sudah masuk di pembagian kelompok. Selesai dengan tadi kita ada link untuk quiz tadi. Ini berhadapan dengan Mbak Tia, ya. Tolong teman-teman panitia dibagi papannya. Kelompok 5 belum dapat papannya. Ini kelompoknya Om Keren mungkin agak ke sana ya Om ya. Ini terlalu dekat. Mungkin yang di sana itu. Iya, agak ke sana aja. Kayak ini. Oke. Oke, tolong teman-teman panitia dibagikan format. Ya, yang format itu ya. Coba minta satu. Kelompok 5 sama Mbak Tia. Sudah ada yang ini. Ini 3 ini. 3. Oke, sudah ada. 4 sini. Yang ini mana? Oke, sudah ada. Kelompok 5 sudah ada. Oke. Nah, sekarang Bapak, teman-teman sekalian, ya, di depan Bapak itu ada dengan begini yang dilakukan oleh petani bulan November lalu. Ya, petani dari perwakilan dari Kiron, kemudian Japura dan Sarmi itu datang berkumpul waktu itu mendiskusikan tentang apa permasalahan utama di kakao. Dengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Kusnan, baru saya akan kasih tahu apa yang harus dilakukan teman-teman. Oke? Ya. Nah, sekarang tolong dengarkan ya apa yang akan disampaikan oleh Mas Kusnan yang terkait dengan 5 permasalahan utama di kakao itu. Ya, apa sebenarnya isi dari 5 itu? Ya, untuk Mas Kusnan silakan. Ya, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Dan presentasikan apa-apa yang sudah kita diskusikan bulan November yang lalu tentang 5 hal yang menjadi permasalahan atau topik utama kakao kita. Ya, pertemuan kita
waktu itu dihadiri oleh total petani-petani dari isu pembahasan, yaitu yang satu adalah tanaman kakao kita, sebagian masih lokal dan sebagian lagi adalah masih monoklon, misalnya S2 semua, S1 semua gitu. Jadi tidak ada variasi dalam satu lahan. Yang kedua adalah bahan tanam kakao yang didapatkan. Penerapan GAP atau budidaya berkebunnya, dari mulai pembibitan sampai panen kita tekniknya masih belum mengikuti teknik yang benar. Yang keempat adalah perubahan iklim dan pembabatan hutan. Perubahan iklim semua saya rasa sudah paham, selama ini sudah kita bicarakan bersama. Yang terakhir adalah rendahnya keterlibatan perempuan dan anak muda. Tadi sudah disampaikan sama Bapak yang tadi presentasi bahwa lebih dari 70%, 60% petani kita adalah usia gitu. Nah, sudah kita temukan sama-sama. Terus kedua adalah tanaman mendapatkan dampak serangan hama dan penyakit. Yang ketiga adalah sulitnya pupuk untuk didapatkan. Keempat, tidak adanya kebun induk entris. Kebun induk entris kita sisa 4 saja saat ini. Berikutnya adalah kurangnya pemahaman varietas unggul. Tidak ada yang paham antara klon A, klon B, klon C, dan seterusnya. Berikutnya adalah semangat petani menurun dan tidak mau merawat kebun. Berikutnya adalah masih kuatnya prinsip mempertahankan kakao lokal, menganggap bahwa kakao lokal suatu saat akan berdaya lagi seperti itu. Padahal kenyataan menurun dan makin habis. Berikutnya adalah minimnya pendampingan penyuluh. Petani kerja sendiri. Dan berikutnya adalah kurangnya informasi dan akses bibit varietas unggul. Nah, beberapa hal rekomendasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 pada waktu itu adalah dilakukan peremajaan tanaman kakao, baik itu sambung samping maupun sambung ujung. Pendampingan berkelanjutan, penyuluh, kelompok tani, stakeholder semuanya berkolaborasi untuk melakukan pendampingan petani. Jadi tidak ada lagi yang ini bagian saya, itu bagian saya. Petani berharap semuanya berkolaborasi untuk melakukan pendampingan di masing-masing petani, di masing-masing kampung dan masing-masing kelompok. Berikutnya adalah kemandirian komunitas. Rumah bibit, tersedianya pupuk organik ataupun non-organik, dan kelanjutannya budidaya kakao. Masing-masing komunitas mampu berdiri sendiri, mandiri. Dan terakhir adalah mendapatkan kebun induk entris multiklon di masing-masing kampung. Nah, hasil diskusi untuk permasalahan kedua yang dilakukan oleh kelompok 2 adalah permasalahan ketersediaan hasil diskusi untuk tanaman kakao langka dan sulit didapatkan. Ketersediaan bibit unggul atau entris itu kesulitan pertama. Banyak petani yang belum paham sambung samping itu seperti apa, entrisnya bagaimana gitu. Berikutnya adalah keterbatasan biaya petani untuk membeli bibit unggul. Bibit unggul mahal Pak ya? Iya, bagi kita masih mahal. Berikutnya adalah peralatan dasar seperti pisau, gunting pangkas, batu gosok, batu asah, dan alat-alat yang dilakukan untuk melakukan pemangkasan atau APK, alat pertanian kecil. Dan terakhir adalah akses informasi sumber entris masih minim. 09, sedangkan S2 kita sudah memiliki sebanyak entris. Nah, rekomendasi untuk pembangunan nursery, swadaya mandiri dan kebun entris. Itu rekomendasi pertama adalah membangun nursery swadaya dan membangun kebun entris di tingkat kampung. Yang kedua adalah penguatan kapasitas petani, pelatihan teknis maupun pendampingan berkelanjutan. Ini yang tadi seperti disampaikan, kolaborasi antara multi pihak. Terus kemandirian komunitas, inisiatif membangun nursery dan kebun belajar, dan terakhir adalah kolaborasi mitra menjadi kunci mendapatkan pendampingan berkelanjutan.
termasuk untuk mendapatkan pupuk, bibit, dan peralatan. Berikutnya kelompok 3. Nah, hasil diskusi untuk kelompok 3 yaitu rendahnya penerapan GAP atau budidaya berkebun yang baik dan inovasi juga yang rendah. Permasalahannya adalah alat dan bahan budidaya tidak memadai, petani dan penyuluh belum memahami GAP atau budidaya berkebun yang baik. Pendampingan komunitas dan kapasitas penyuluh yang masih lemah, dan inovasi yang sulit diterapkan. Inovasi sulit diterapkan karena ketiadaan pendampingan tadi. Berikutnya adalah harga jual biji kakao yang rendah, itu menyebabkan semangat petani menurun. Yang keempat adalah kekompakan kelompok tani rendah, waktu dan aktivitas berkebun yang terbatas. Petani maunya bekerja sendiri-sendiri tanpa melakukan kerja kelompok. Dan terakhir adalah minimnya peran pendamping. Sedangkan solusi atau rekomendasi yang kami kasih adalah pengadaan alat, kemudahan akses pupuk, menjaga kualitas biji, serta praktek langsung di kebun akan meningkatkan produktivitas. Rekomendasi kedua, kekompakan kelompok tani, komunikasi aktif dengan pendamping, bijak membagi waktu akan membuat solidaritas masing-masing. Dan yang ketiga adalah pendampingan ekstra. Ini terutama dilakukan oleh para pendamping, baik untuk peningkatan kapasitas penyuluh, pemerintah daerah, serta dukungan mitra atau swasta. Dan terakhir adalah harapan dari petani adalah harga biji kakao yang stabil. Next. Berikutnya adalah perubahan iklim dan pembabatan hutan. Permasalahannya adalah rendahnya pengetahuan petani untuk sistem mitigasi risiko iklim. Buka hutan saja untuk berkebun, tapi tidak memperhitungkan apakah nanti akan berakibat fatal atau tidak untuk kelanjutan. Berikutnya adalah rendahnya pengetahuan petani untuk kebun kakao dan yang adaptif terhadap pada iklim ekstrim. Dan yang ketiga adalah tanaman kakao yang terserang penyakit sehingga menyebabkan produksi menurun. Rekomendasi yang perlu disampaikan adalah penerapan GAP, menjaga kesehatan kebun dan kualitas biji. Kedua, mitigasi risiko iklim dan membuat saluran drainase untuk di masing-masing kebun. Ketiga, cara berkebun dengan agroforestry, pansari. Dan terakhir adalah rehabilitasi lahan rawan longsor, menanam kembali tanaman hutan, menjaga stabilitas tanah dan melindungi kebun dari banjir dan tanah longsor. Nah, kelompok 5 adalah rendahnya keterlibatan perempuan dan anak muda dalam membangun kebun kakao. Permasalahannya, perempuan masih memiliki hak terbatas dan beban tanggung jawab rumah tangga yang besar, sehingga ruang partisipasi dalam berbudidaya kakao menjadi sempit. Kedua, anak muda kurang memiliki kesadaran dan cenderung menginginkan hasil instan, sehingga tidak terlibat aktif dalam proses budidaya yang membutuhkan kesabaran. Tadi sempat dibahas ya oleh Pak Billy. Yang ketiga, pengetahuan teknis perempuan dan anak muda tentang budidaya kakao yang masih minim. Dan yang terakhir adalah infrastruktur jalan yang belum memadai mempermudah akses kebun, pasar, dan sumber daya pendukung. Nah, solusi rekomendasinya adalah kesetaraan gender, diskusi dalam keluarga dan sosialisasi bersama suami, membuka peran yang setara bagi perempuan dalam rumah tangga maupun kebun. Kedua adalah partisipasi anak muda, kesadaran orang tua untuk melibatkan generasi muda. Ketiga, peningkatan kapasitas, keterlibatan aktif dalam pelatihan, kegiatan kebun, dan pembelajaran digital akan menambah pengetahuan serta keterampilan perempuan dan anak muda. Keempat, infrastruktur pendukung, pengusulan pembangunan jalan produksi atau jalan usaha tani menjadi langkah strategis untuk memperbaiki akses kebun dan pasar. Dan terakhir adalah kolaborasi komunitas, komunikasi aktif dengan pendamping dan mitra
akan memperkuat jaringan dukungan bagi petani. Next, Mas. Nah, siapa saja yang berperan dalam solusi-solusi tadi? Yang pertama adalah komunitas tani atau masing-masing kelompok tani itu sendiri. Yang kedua, penggerak kakao di kampung atau fasilitator yang ada di kampung. Yang ketiga, penyuluh atau pendamping, baik itu pendamping dari pemerintah maupun pendamping dari swasta. Keempat, organisasi perempuan dan organisasi anak muda. Kelima, stakeholder terkait. Dan terakhir, pemerintah itu sendiri. Oke, itu yang kami dapatkan diskusi di Haja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daben. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Mas Kusnan Arif ya untuk menjelaskan itu. Nah, Bapak itu sudah di-print, dilihat ya. Hanya ada klarifikasi di situ. Yang di kertas di print itu di kelompok 3 ya, di situ itu menjadi kelompok ya. Yang di situ kelompok 3 tadi itu di kertas ini kelompok 1 ya. Di ya itu kelompok 1 ya, yang apa adopsi kan ya. SDM ya, SDM yang SDM itu kan di situ di tempatnya Mas Kusnan itu tentang adopsi ya. Sebenarnya adopsi itu terkait dengan pengetahuan ya. Yang 3 itu di kelompok 1, yang lainnya itu sesuai dengan apa yang ada di situ. Saya ulangi ya, tugas masing-masing kelompok ya. Nggak usah nanti kelompok ini kelompok berapa nih? 3 pergi ke sana, Mbak Tia apa isinya ya? Bukan ya. Pokoknya urus masing-masing. Kelompok 5 tentang perempuan, kelompok 4 tentang apa ini? 3 di sini. Oke. 3 tentang apa? Itu dari kelompok 1. Ini yang kertas ini ya. Ini. Ini. Nah, yang rendahnya GAP itu sudah masuk kelompok 1. Berarti di sini monoklon. Ini tentang monoklon. Ya, yang kelompok ini tentang monoklon. Ya. Kalau tidak tahu apa monoklon, tanya ke fasilitatornya. Ya, itu yang di sana kelompok 5 ya, tentang perempuan dan pemuda kan. Nah, itu tanya ke Mbak Tia. Di sini tentang klon monoklon masa bila. Ya, di sini tentang perubahan iklim dan perambahan hutan. Beliau ahlinya Mas Abi ya di sini ya gitu. Nah, kelompok 2 ini ya. Kelompok 2 tentang apa yang kertas besar yang dibaca. Yang ini kertas yang di meja kelompok 2. Yang besar ini apa ini? Bahan tanam ya. Bahan tanam ini kelompok 2 bahan tanam. Terus kelompok 1 tentang SDM. Apa yang beda? Kapasitas. Ya, kapasitas SDM kan? Ya, kapasitas. Ya. Kapasitas stakeholder. Ya. Enggak, yang ini ya betul. Yang ini tuh sebenarnya kalimatnya itu. Ya, begitu. Ya. Oke, salah ketik itu. Ya. Oke. Ya, jadi ini tentang SDM ya. Ya, sama dengan itu sebenarnya artinya. Itu adopsi. Adopsi ini kan adopsi ya. Penerapan itu. Oke? Jelas ya? Kelompok 1 tentang pengetahuan. Tadi kan banyak itu tentang ditanya tentang pendampingan apa semua itu di kelompok 1. Oke? Oke. Halo. Belum bekerja ya. Nanti saya kasih tahu apa yang harus dilakukan. Kalau saya bilang halo, jawabnya? Lupa. Ya. Halo. Hai. Oke, mantap. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masing-masing kelompok? Ya. Tadi sudah di kolom 1 itu apa tema? Ya. Itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1 temanya adalah tentang pengetahuan. Ya. Di situ adopsi petani tidak menerapkan itu karena mereka nggak tahu. Ya, kan tadi itu ada petani yang bilang itu. Ya,
gitu. Itu ya temanya. Kedua, ini di kolom kedua, masing-masing kelompok mendiskusikan akar masalah strategis ya dari ini. Dari presentasi tadi ya, itu kan banyak itu. Masalahnya apa saja? Ya. Itu coba dicerna lagi, disimpulkan ya, yang mirip-mirip itu jadikan satu saja. Ya, menjadi 5. Ya. Hanya 5. Tadi kan ada 7, ada 8 di situ ya. Yang di print itu tadi sama saja dengan yang dipresentasikan, menjadi 5. Ya. Enggak boleh tawar, 6 boleh enggak boleh. Ya, 5. Yang puasa hari ini saya. Ya, jadi harus kalau saya bilang 5 saja. Ya. Ya. Memang kalau 3 masa disunat lagi? Enggak usah, harus 5. Ya, minimal 5. Apa berarti ya? Ya, kalau 3 tidak boleh, harus 5. Ya, oke? Itu. Nah, dari yang 5 itu, ya dari 5 itu diskusikan apa solusi strategis, ya, solusi strategisnya. Ini fasilitator yang ada di depan bapak sekalian itu, beliau ini ahli dalam itu, ya. Jadi nggak perlu nanti saya jelaskan apa itu strategi, ya. Beliau sudah paham, gitu, ya. Artinya kalau strategis itu dia harus di atas langit sedikit, ya. Bukan misalnya contoh misalnya, ya, training sambung taping itu bukan strategis, itu sudah teknis, ya. Jadi jangan menulis yang kayak gitu, ya. Terlalu teknis, harus strategis, angkat sedikit, ya, di situ. Ini karena nanti kenapa di sini tidak teknis, karena nanti di roadmap itu ada rencana operasional, ya. Nah itu ini. Nah ini maksimal 7. Nah kenapa ini ada maksimal 7? Bisa jadi ya satu permasalahan strategis yang 5 itu pemecahannya bisa 2, ya gitu. Tapi nggak boleh ini 10, hanya 7. Kenapa dibatasi begitu teman-teman? Ya berdasarkan teori, ya kalau tidak dibatasi itu menjadi panjang, menjadi tidak strategis, ya sehingga nanti salah arah, terlalu detail, ya itu. Karena detailnya ada itu rencana kerja operasional namanya, ya itu. Nah di sebelahnya dari yang 75 sampai 7 itu ada usulan jangka waktu. Dari langkah strategis itu yang sampai 7 itu diusul waktunya dia pendek, menengah dan panjang, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa roadmap ini akan berlaku berapa tahun? 10 tahun, ya. Berarti tidak ngatur tadi. Kalau dibilang 10 tahun sama ungkar, ya. Jadi usia dari roadmap kita nanti 10 tahun sampai dengan 2036. Kalian aja nanti, oh ini misalnya strategi 1, ini jangka pendek. Misalnya jangka pendek itu penguatan kapasitas pengembangan nurseries gitu, pembibitan gitu. Jadi itu kalimatnya kayak gitu, bukan kalimatnya membangun nursery, itu bukan kalimat strategis, itu kalimat teknis namanya, ya. Penguatan kapasitas nurseries, nah itu yang kayak gitu, ya. Nanti kegiatan di bawah itu banyak, gitu, ya, kayak gitu. Nah itu karena ini sangat penting, ini pendek, gitu ya. Nah, kemudian kalau jangka panjang, ya misalnya, ya, jangka panjang ini membangun pabrik kakao atau pabrik coklat, nah itu jangka panjang, gitu, ya. Saya rasa tadi yang mantra itu karena jangka pendek, gitu, ya. Jadi belum dianalisis siapa yang mau beli, macam-macam sudah dibangun, ya, gitu. Kalau ditaruh jangka panjang kita punya waktu untuk mikir, ya, bijinya dari mana, ya. Ini saya kasih tahu ya, di Indonesia itu, ya, yang digiling, ya, yang digiling di Indonesia itu ada 500.000 ton. Produksi kita yang real produksi, ya, bukan diangkat, betul-betul produksi itu 200.000 ton. Kurangnya berapa? 300. Ya 300 yang datang dari Afrika dengan dari Latin Amerika. Ya, kalau di sini ada pabrik, di mana mau digiling? Itu maksudnya, ya. Itu. Kalau jangka panjang,
2036 ini, ya 2036. Oh, produksinya ditingkatkan, setelah bagus, ya produksi banyak tapi kualitasnya jelek, tingkatkan kualitasnya, baru pikir siapa mau beli bisa punya bater, ya begitu. Itu yang tadi jangka panjang, ya. Oke, yang terakhir ini penting. Dari pagi kita banyak itu kolaborasi. Ya. Di kolom ini, ya saya tulis di situ yang harus berperan, ya, yang harus berperan. Artinya ini pasti orang ini punya kapasitas untuk membantu kita, ya, gitu. Makanya saya tulis harus di sini. Ya ini kan kemenangannya bukan di sini, NGO-nya itu taruh aja di situ, ya, misalnya. Tapi dia tidak punya kompetensi untuk pengembangan kakao yang berkelanjutan, ya. Makanya saya ini harus, ya, harus itu yang punya kompetensi, dia punya kompetensi, ya, punya kemampuan, ya. Kalau misalnya tentang pendanaan, ya tulis di sini FCDO besar, ya. Contoh pembelian, ada beri, ada olang, ada kakek, ya, ada cibikoko, ada guancong. Ini yang punya pabrik itu. 5 ini, ya. Kalau teman-teman rasa mereka bagus, tulis di situ, ya, gitu. Tidak harus seolah, ya, kayak gitu, ya. Oke, itu yang harus dikerjakan oleh teman-teman dari masing-masing kelompok, ya. Ada pertanyaan, jelas nggak yang menjadi tugas? Ya, siap. Ini pertanyaan bagus, ya. Jadi, ya, akar permasalahan di situ, ya, pertama lihat dari hasil itu kan input dari petani, itu pikiran petani, ya. Lihat dari situ, ya. Cermati itu. Tadi saya bilang kok, ya, kalau ada yang sama atau ini tidak sesuai, ya itu yang didiskusikan oleh kelompok, ya. Itu satu. Ya. Yang kedua, dari pagi kita banyak dapat input itu. Jangan lupa, ya. Yang narasumber tadi itu, ya, itu harus diperhatikan sebagai masukan ke sini, ya, khususnya untuk di akar masalah dan langkah strategis, ya, yang disampaikan oleh itu. Saya disampaikan oleh para narasumber lebih banyak ke strategisnya, ya. Kenapa begitu teman-teman semua? Yang tahu permasalahan kakao di Provinsi Papua siapa? Ya, kita lah orang Papua, ya, gitu. Ya. Yang lain itu input, ya. Biar itu siapapun yang kasih input ini nggak cocok di Papua, ya. Ya jangan taruh di roadmap, ya. Jangan karena si misalnya Dr. Billy bilang begini, taruh di situ, padahal tidak cocok, ya. Itu di Amerika cocoknya karena beliau sekolah di sana, contoh, ya, ya, Om Eko, ya, oke. Ada yang lain? Ya, Mas Abi. Nah, itu yang saya mau tanya. Nah, kita perlu 1 jam cukup berapa sekarang? Wah, ini sudah setengah 4. Padahal kita belum mau kontraknya jam 5. Ya. Kita coba 45 menit. Ya. Kita coba, ya. Itu kan sebenarnya sudah banyak masukan itu, ya. Sudah banyak sekali masukan, tinggal merumuskan mana, oh ini kurang strategi, ini terlalu teknis, dirumuskan lagi, ya. Bagaimana? Kita bisa mulai? Oke, kalau kita bisa mulai, saya persilakan kepada teman-teman fasilitator, ya. Ini jam 3:30, ya. Kita coba sebelum jam 4:04 lah, ya, kita bisa plenokan, ya. Baik, Bapak dan Ibu semua, teman-teman yang memfasilitasi, saya persilakan. Oke, silakan kerja kelompok dimulai. Bisa mulai dari
saya dulu. Jadi perkenalkan ya Bapak Ibu, saya Abdullah, saya bekerja di PT Olam Indonesia atau Olam Ingredients atau apa yang tadi disebut. Jadi saya timnya Pak Imam Suwarto. Saya sendiri base-nya di Lampung. Saya manage area di Sumatera, Sumatera dan Sulawesi. Di Olam sendiri kami ada beberapa grup customer dan binaan. Untuk saya sendiri membina 20.000 petani seperti Utara, Lampung. Saya lebih banyak di tantangan. Nah, itu saya mungkin bisa sebagai perkenalan masalah kapasitas saya. Siap sih. Lanjut Pak. Nama saya Pak Kelompok dari Sitimtok. Lanjut yang belakang dulu mungkin. Iya, silakan. Nama besar dari staf Bunak dan Kapolda Jawa. Oke. Bapak. Yang baju merah. Saya Alfred, saya di Susan dari Dinas Pertanian. Saya Agatha dari Aksu. Saya Asna dari PT Digit. Saya Jeffrey Mandiri dari Dinas Pertanian, saya pelawannya. Terima kasih semuanya Bapak. Sebenarnya terbantu bersama, peran bersama. Di samping memang peran tugas yang lainnya, tapi dalam hal berkebun yang saya lihat itu biasanya mereka sama-sama. Jadi kalau kan mungkin peran perempuan yang terbatas sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab di rumah gitu ya. Kecuali kalau orang dulu boleh, itu dia punya apa pekerjaannya jelas. Laki-laki tugasnya bukan ada, perempuan tugasnya sama. Ada, Ada keterbatasan tanaman pangan, jadi dia terlalu lama kalau untuk Pekerjaan fisik, apalagi kalau sekarang kita lihat kan berkebun kakao. Ini kan di pengolahannya tuh, saya lihat konteks pertanian sini kan berkebun berarti orientasinya di kebun, maka atasannya yaitu pekerjaan fisik. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam membangun ekonomi bisa juga adalah butuh peningkatan kapasitas untuk pembukuan misalnya pupuk juga misalnya begitu. Jadi mungkin tambahkan kedua atau masalahnya adalah kalau memang ini ada permasalahannya, ya dong itu solusi istilahnya permasalahannya kan dia makanya karena rasa istilahnya rendah apa itu namanya itu salah satunya pengetahuannya istilahnya obat masalah itu tapi soalnya ini
masalah. Berarti kan karena kapasitasnya udah harga jualnya jadi rendah ya, bukan karena harga jualnya rendah kapasitasnya rendah, padahal bisa lebih tinggi gitu kan. Ya. Jadi yang ketiga gimana? Kita mau masukkan atau kita lewat dulu? Kita masukkan dulu bos. Masukkan aja, nanti lepas. Masukkan aja. Oke. Nah, jadi harga jual apa yang strategisnya? Bapak tadi bilang yang bikin strategis. Budidaya kakao yang baik lah. Ya. Nah, ini akar masalahnya tadi kan karena kurang minat untuk petani, akibatnya kan kapasitasnya kurang. Karena kurang pembiayaan untuk peralatan, jadi kurang kapasitas, nggak bisa budidaya dengan baik. Gitu kan. Kalau harga jualnya rendah, jadi nggak bisa budidaya dengan baik. Belum tentu kan? Saya nggak lihat. Bisa aja kita budidaya kita baik, tapi harga jualnya jatuh ya. Jadi ini akar penyebabnya kurang SDM atau bukan harga? Gimana Pak? Kalau macam Kita masuk di posisi diskusi tentang materi, dibagi dalam 1, 2, 3, 4, 5 ada beberapa kelompok diskusi. Selesai diskusi mungkin nanti akan diplenokan atau mungkin dipresentasikan, kemudian nanti akan diplenokan. Rencana roadmap untuk masa kerja 2026 sampai 2031 ya, kurang lebihnya begitu. Nanti kalau ada ucapan narasi yang salah nanti bisa dikomentari. Sisi diskusi. Kecil jadi nggak kelihatan nanti. Sambil nunggu temannya yang mengambil kopi, ya. Halo. Halo. Nah, sambil menunggu temannya yang mengambil kopi, ya. Yang sudah ditunjuk untuk membacakan, ya, itu bersiap-siap. Yang sudah ditunjuk membacakan itu bersiap-siap, ya. Kita sudah masuk di penyampaian hasil diskusi tadi dari masing-masing kelompok, sudah persiapan masuk di penghujung kegiatan kita sore hari ini, pemaparan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Yang sudah punya kopi boleh ambil tempat duduk. Jadi kegiatan kita hari ini juga bertepatan dengan saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Namun ibadah kita, kegiatan kita hari ini tetap berjalan sesuai rencana, dan teman-teman saudara-saudara kita yang umat muslim juga masih tetap stabil. Boleh Pak bawa aja di sini. Ini di sini ada Berpuasa kursi kosong. dan tetap mengikuti kegiatan ini dalam keadaan Yang yang di sana karena masih tetap takut sekali itu. Main di sini. kuat sampai dengan menjelang kita berbuka puasa nanti, menjelang sore hari nanti atau menjelang maghrib. Ini ambil. Yang bawa kopi langsung lari. Kita
sampai Di sini Om, di sini masih ada meja di sini. Yang jauh-jauh itu apa? Tidak ada pakaian. Jadi masing-masing kelompok akan menyampaikan Oke ya, hasil diskusi tadi. Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi halo. Halo. Hai. Oke. Papua? Papua? Mana tidak kompak ya? Coba saya lihat ya. Yang tidak lihat jongkok nanti. Oke, ya. Papua? Nah, ini Om mesti buat apa itu? Ini berdua ini, awak jongkok ya. Oke, ulangi ya. Papua? Saya ada saudara saya yang belum ini nih, belum bersatu ini. Ya, Dr. Billy, ya harus ngikutin ini teman-teman. Ya, oke. Ya. Oke, ya semua siap. Papua? Ini belum apa? Kamera. Nah, kameramen tidak bisa kau. Oke, ya. Siap? Papua? 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 Mantap. Di dalam roadmap itu, ya. Siapa yang akan menulis nanti saya kasih tahu kriteria dari orang itu, ya. Jadi tidak bisa ditunjuk, ada kriterianya, ya. Ada 5 orang, 2 harus perempuan, ya. Nanti ada kriterianya. Jadwalnya juga sudah ada. Kita kan sepakat tadi bahwa di Maret minggu kedua itu harus sudah dilaunching oleh Bapak Gubernur, ya. Jadi itu kita harus disiplin dengan itu. Oke? Jadi ini salah satu bahan, ya. Saya meyakini bahwa apa yang dirumuskan oleh teman-teman itu sudah melihat hasil FGD dari petani, ya, itu satu. Yang kedua, menerima atau mengambil masukan dari narasumber tadi dari pagi di sini, ya. Dan kalau ada yang masih terlewat, ya, dokumen itu ada nanti, ya. Si penulis, tim penulis itu akan pegang semua dokumen ini. Ya, ini nanti diketik oleh panitia untuk sebagai bahan masukan kepada tim penulis, ya. Nah, sekarang ya ini sudah bukan milik dari grup, ya. Ini bukan milik dari grup. Ini milik siapa? Milik kita semua, ya. Karena ini milik kita semua, maka setiap yang dipresentasikan di sini, ini kelompok 1, ya. Kelompok 1 mempresentasikan, kelompok yang lain mendengarkan dan memberikan saran kalau itu diperlukan, ya. Atau bertanya apa itu yang kamu bikin itu, ya. Ini tidak jelas, ini ngomong kosong ini, ya. Harus bilang, ya. Jangan nanti setelah masuk ke tim penulis baru bilang, kau ini dulu saya bilang begini kau tidak dengar, ya. Itu sudah terlambat di sini, ya. Kelahi di sini dulu, ya. Kalau tim penulis dia tidak akan lupa apa, ya. Tim penulis itu hanya menerjemahkan dari ini ke bahasa roadmap, ya. Itu mereka hanya menerjemahkan ke bahasa. Intinya adalah ini, ya. Jadi kalau ini nanti tidak jalan, kita orang semua menyesal, ya. Berarti itu tidak benar waktu itu mendiskusikan, ya, begitu ya. Jadi ini nanti bukan menjadi milik kelompok 1 sampai 5, ini milik kita semua. Oke? Ya. Siapa yang mau mulai duluan? Sama saja, mulai dari 5 ke 1 sama, yang 1 dapat bagian juga. Dari mana? Dari tengah. Oh, oke. Dari tengah, kelompok 3, ya. Kelompok 3 berarti. Siapa yang akan mempresentasikan? Jelaskan? Pak Nixon. Oke. Ini baru ditunjuk apa sudah sepakat tadi? Ya, Pak Nixon. Ya, oke. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 3 ini. Ya, silakan. Ya baik, terima kasih Pak Imam dan Bapak Ibu sekalian.
Nanti Bang Nixon akan menjelaskan seperti apa solusi, kemudian jangka waktu dan perannya. Saya sedikit mengantar saja. Apa yang kami bahas di kelompok 3 adalah tentang masih monoklon. Ya, ini memang menjadi masalah karena ini berpengaruh langsung sama produksi, ya. Dan nanti kita salah arah kalau kita coba kembangkan klon tapi dia monoklon, ya, karena petani sudah investasikan waktu, tenaga, hasilnya produksi tetap rendah. Jadi kita bisa antisipasi itu di awal. Nah, beberapa permasalahan yang kami simpulkan sebagai akar masalah yang pertama adalah masih kurang pemahaman tentang multiklon dan kompatibilitas klon. Ya, ada klon yang cocok untuk perkawinan bunga atau polinasi, ada yang tidak. Itu di level petani masih kurang. Bahkan mungkin juga di pendamping atau fasilitator kita yang mengedukasi petani. Yang kedua, kurangnya akses, ya, akses. Kalau di Papua akses kurang, ketersediaan juga kurang terhadap klon yang memang unggul, ya, untuk mendukung multiklon ini. Kemudian yang ketiga, infrastruktur untuk mendukung pengembangan multiklon di Papua menurut teman-teman petani itu masih kurang. Rumah bibit, kebun benih, ya, dan demoklon. Kemudian yang keempat, keterbatasan jumlah penyuluh tadi disinggung, ya, untuk pagi. Penyuluh untuk mendampingi petani, ya, dan butuh operasional juga. Kemudian yang kelima, isu kakao, ya. Apalagi kita kalau spesifik ke tentang multiklon itu belum banyak diakomodir di pembahasan pemangku kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap ekonomi masyarakat di level desa sampai ke atas untuk kakao sendiri. Itu mungkin yang kami identifikasi sebagai itu. Bang Nixon, silakan dilanjutkan untuk rencana ke depan. Di kelompok 3 kami ada dari kelompok petani, ada dari LSM, NSIA, dan ada akademisi dari Otto Geisler dan dari dinas, ya. Berdasarkan isu yang tadi kami bahas untuk pemerintahan kemampuan yang kami rencanakan dalam kegiatan strategis untuk roadmap ini adalah harusnya ada peningkatan kapasitas petani dan pendamping. Jadi bukan hanya petani tapi pendamping juga mendapatkan peningkatan kapasitas. Hal ini rekan-rekan semua sepakat kenapa harus mendamping juga karena pendamping memiliki background yang beda-beda, belum tentu bisa pengetahuan untuk kakao. Bagaimana untuk peningkatan kapasitasnya, kami buatnya training dan pendampingan yang berkelanjutan. Itu jangka waktunya 1-2 tahun, harus segera dilakukan karena ini akan menjawab untuk jangka panjang. Yang berperan di sini adalah dinas, OVI, dan lembaga lainnya. Namun kami belum tulis lembaga lainnya yang berkepentingan. Lalu yang kedua masih tentang pengetahuan. Kami mengambil dari sisi penyampaian KKB ini tadi. Kalau kita lihat presentasi tadi ada beasiswa, kami juga bolak-balik dia. Jangan hanya beasiswa mereka belajar sekolah keluar, tapi harus ada kurikulum, di mana kami buat pengembangan kurikulum berbasis kakao di Papua. Sehingga edukasi yang kita lakukan itu dimulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat akademik atau mahasiswa. Jadi dia jangka panjang. Kita buat kurikulum harus sesuai kearifan lokal yang ada di Papua. Jadi pendampingannya kita buat modul. Kenapa? Karena tidak semua anak-anak kita itu berangkat dan mendapatkan beasiswa kuliah. Jadi mereka dengan kurikulum ini kita melalui sekolah formal dan non formal, mereka bisa dapat peningkatan kapasitas untuk pengembangan kakao. Nanti materinya bisa melalui buku, bisa infografis, video, dan lain-lain. Entah yang penting berbasis Papua, jadi tidak berbasis Jawa. Lalu kerjasamanya itu adalah Pemda, pemerintah daerah, dinas pendidikan, pemberdayaan kampung, termasuk teman-teman pendamping dari P3MD, tekad maksudnya. Lalu ada akademisi untuk membantu. Kita punya universitas yang ada di Papua, ada Otto Geisler, ada Uncen, dan lain-lain. Lalu kita punya rekan-rekan LSM. Nah ini yang kita sudah buat. Dalam poin 3 yaitu pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Kenapa kami melakukan 2, pembangunan dan pengembangan infrastruktur? Karena ada pembangunan yang baru kita bangun di kampung-kampung
tetapi pengembangan adalah bangunan yang sudah dibangun sama pemerintah atau perusahaan LSM terkait, itu kita kembangkan, membuat dia lebih baik lagi. Dia harus masuk di roadmap supaya bisa dikelola lagi, sehingga dia kita buat itu harus utama jangka pendek. Nah, pengembangannya itu di dalam pengembangan itu ada rumah beni, kebun beni, dan entris Demplot, ya, entris rumah beni Bintan. Lalu di sini ada Pemda, private sector. Kami langsung kasih kode saja. Dananya itu ada APBN, APBD sektor. Lalu poin 4, untuk poin 4 tadi di sebelah keterbatasan jumlah penyuluh, karena kita tahu penyuluh kita sekarang kurang juga, sehingga kita buat kerjasama multi pihak untuk mendukung penyediaan sumber daya manusia pendamping. Jadi kita harus kerjasama mulai level bawah, tingkat bawah, kampung sampai dengan atas untuk mendampingi komoditi kakao ini. Untuk kita harus tadi ada penambahan penyuluh. Penyuluhnya bukan penyuluh dari pertanian, tapi penyuluh dari kampung pun. Anak-anak di kampung itu, anak-anak muda itu kita angkat mereka jadi penyuluh. Nah, itu menjawab poin 1 juga dari kapasitas. Nah, ini jangka pendek karena kita butuh mereka secepatnya, jadi harus prioritas. Lalu itu ada Kementan. Ini juga Kementan, ini penyuluh yang kita dari kampung itu dapat beasiswa tadi yang tadi disampaikan. Dia harus berangkat untuk sekolah. Lalu itu dari Kementan. Lalu akademisi juga bisa melalui program-program di kampus melalui KKN dan lain-lain, atau juga pengabdian dari dosen-dosen di kampung. Jadi ada kerjasama akademisi, lalu LSM atau penyuluh swadaya. Penyuluh swadaya tadi dari kampung, ya kan? Iya, dari kampung. Lalu yang terakhir kami mendorong, mohon maaf kami pakai multiklon, nanti bisa bahasanya bisa diperbaiki sama-sama. Pengembangan kakao atau varietas unggul yang selama ini tidak masuk dalam perencanaan pembangunan itu kita masukkan mulai dari level kampung musrembang. Jadi kita masukkan itu dari level kampung musrembang, lalu nanti dia menaik di musdis, lalu naik ke kabupaten, dan bisa diturun dalam, kalau bisa sampai nasional dia akan turun dalam program, sehingga kita jangkanya jangka panjang. Nah, dia dari Pemda sampai dengan pusat. Tidak langsung dari kelompok ke dinas, tapi dia masih naik level. Dia di dalam kampung, dia naik dulu distrik, kabupaten pusat. Jadi benar-benar keluhan dari musrembang itu ada musyawarah. Jadi yang datang untuk menyampaikan dia gagasan tentang kakao bukan mewakili pribadi, tapi mewakili keseluruhan kampung. Demikian dari saya, jika ada tambahan saya ucapkan terima kasih. Yang lain dari grup lain, apakah ada ini pertanyaan atau tambahan? Orang sudah sepakat, toh ini kita punya, ya. Jadi semua boleh kasih masukan, ya, untuk ini. Ada nggak? Nah, sambil nunggu ya, yang tentang multiklon ini kan monoklon ini, ya. Monoklon itu kalau rekomendasi, ya, dari satu kebun itu paling tidak 3 klon, ya. Dan itu mana klon yang cocok itu sudah ada petanya, ya. Jadi jangan khawatir itu nanti siapa digabung dengan siapa, itu sudah, ya, tinggal nanti dimasukkan aja di roadmap-nya, ya. Kemudian yang baik di sini, ya, artinya yang sangat strategis menurut saya itu tentang kurikulum ini, ya, tentang kurikulum. Nah, saya informasikan ke teman-teman, ya, ini di nasional itu ada kurikulum nasional kakao dan kurikulum nasional kopi, ya. Jadi itu bisa dikaitkan. Ini terima kasih IDEA, mana orang IDEA, ya. Kebetulan saya dulu yang pimpin itu penyusunan ini waktu saya di IDEA, ya. Jadi saya tahu itu kurikulum, ya. Jadi itu bisa jadi acuan, ya, karena di kita, ya, petani itu ada undang-undang perlindungan petani, ya. Itu ada undang-undangnya itu, ya. Sebenarnya kalau orang melakukan penyuluhan tidak berdasarkan nasional kurikulum itu bisa ditangkap juga itu, ya. Begitu kata bunyi itu.
undang-undangnya ya. Jadi ini sangat bagus, apalagi tadi disampaikan bahwa kurikulum itu harus benar-benar membumi dari Papua ya. Ini penting ya. Kalau enggak nanti ya nggak jadi kakao di Papua itu ya, karena kan beda nanti culture dan lain-lain ya. Itu saya rasa itu yang saya catat. Kemudian kelompok ini juga memikirkan tentang structure ya. Structure itu sudah disebutkan, ini ada musrembang, ini bagus ya. Jadi nanti dalam roadmap itu kalau misalnya merumuskan apa, itu harus ada proses institusionalisasi ya. Jadi ini ada proses di situ ya. Ini yang bisa menyebabkan pengembangan kakao di Papua nanti berkelanjutan. Ini tadi saya lupa di awal ya, saya tidak bilang itu. Yang dimaksud berkelanjutan itu bukan terus menerus ya. Ini yang di sana itu berkelanjutan itu maksudnya bukan terus menerus ya. Dalam konteks itu berkelanjutan terus menerusnya ya, tapi yang dimaksud berkelanjutan itu ada 3 aspek. Satu itu harus memenuhi aspek ekonomi untuk semua ya, itu baru dibilang berkelanjutan. Yang kedua ya, harus memenuhi aspek-aspek atau tidak menimbulkan masalah-masalah sosial. Itu ya, itu komponen yang kedua. Yang komponen ketiga yang didiskusikan oleh kelompok 4 sebenarnya ya, berwawasan lingkungan. Kalau memenuhi kriteria 3 ini baru itu disebut berkelanjutan ya. Dalam bahasa Inggris itu sustainable ya, gitu. Semua pabrik kakao di Indonesia atau di dunia menerapkan 3 aspek itu, hanya sebutannya beda-beda ya. Kalau PBB itu punya 17 kriteria itu untuk bilang sustainable, ada 17 itu. Kalau Mars itu punya 3, OFI itu punya 4 ya, Mondelez itu punya 3 ya, sama aja, berbasis kepada 3 aspek itu ya. Jadi itu yang untuk kita semua ya. Tadi saya lupa menyampaikan ya, bahwa yang berkelanjutan itu bukan berarti terus menerusnya pasti, tapi harus memenuhi 3 pilar ya. Oke, kembali lagi ke kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Puas ini dengan hasil kerja kelompok 3 ini? Puas atau capek? Ngaku aja ya. Oke. Silakan. Ada mic satu nggak di situ? Dalam rangka menyikapi naik turunnya harga kakao, saya pikir bisa ditambah diversifikasi. Memang di sini ada monopol, tetapi juga harus ada diversifikasi. Terima kasih. Bisa kalau ditambahkan itu dari pendekatannya itu